Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat kepada kakak-kakak asisten praktikum teknik digital pada percobaan 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ayah Kiki dengan NPM 226506101 dari kelompok 2D program studi teknik informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flip-flop itu sendiri, yang dimana dibagi beberapa jenis, dan pada kesempatan kali ini di post tes atau tugas akhir ini saya akan menjelaskan SR flip-flop atau set reset flip-flop itu sendiri dari bagian dari beberapa jenis flip-flop. Rangkaian flip-flop. Pada dasarnya rangkaian logika dibagi menjadi dua jenis, yakni ada rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Yang dimana rangkaian kombinasional itu suatu rangkaian yang outputnya hanya tergantung pada kombinasi inputnya. Sedangkan rangkaian sekuensial adalah suatu rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada kombinasi inputnya, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh output sebelumnya. Jadi ada perbedaan pada rangkaian kombinasional dan sekuensial, yang dimana terletak pada inputan sebelumnya ataupun outputan sebelumnya. Yang dimana pada kombinasional itu hanya bergantung pada inputan sebelumnya. Sedangkan di sekuensial, output sebelumnya itu juga sangat berpengaruh di output rangkaian sekuensial itu sendiri. Flip-flop adalah suatu rangkaian yang dapat menyimpan state biner sepanjang masih terdapat power pada rangkaian sampai terjadi perubahan pada sinyal inputnya. Yang dimana memiliki dua kondisi stabil, yakni Q sama dengan 1, Q sama dengan 0. Kemudian flip-flop juga mampu menyimpan 1 bit memori. Selain itu juga rangkaian yang mempunyai dua keluaran saling komplement satu dari yang lain, yang dimana masukan yang boleh satu ataupun boleh dua. Ada beberapa jenis dari flip-flop. Yang pertama ada flip-flop SR set reset, kemudian flip-flop D, kemudian JK, and flip-flop T. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai flip-flop SR atau set and reset. Flip-flop ini mempunyai dua masukan dan dua keluaran, di mana salah satu keluarannya berfungsi sebagai komplement dari keluaran yang lain. Sehingga flip-flop ini disebut juga rangkaian dasar untuk membangkitkan sebuah variabel beserta komplementernya. Jadi di output itu ada key dan komplemennya, yakni key bar atau key note. SR flip-flop mempunyai dua input, yaitu S disebut dengan set, kemudian R sama dengan reset, mempunyai dua output, yaitu key dan key note. Biasanya terbuat dari NAND dan juga NOR. Ini ada beberapa bentuk dari rangkaian gerbang logika jenis SR. Ada NOR, kemudian ada NAND. Di sini kita bisa masukkan clock di SR itu sendiri. Oke. Pada kesempatan kali ini saya memasukkan RS flip-flop dengan gerbang NAND, yang dimana sudah terdapat tabel kebenarannya. Jadi yang kita tahu bersama dalam tabel kebenaran NAND itu merupakan kebalikan dari tabel kebenaran dari N. Jadi ketika kita memasukkan 00, maka yang terjadi yang keluaran outputnya dapat berubah satu-satu. Contohnya kita beralih ke Proteus. Contohnya di sini. Ketika kita masukkan 00, maka outputan keluarnya akan satu-satu. Ya, dimana ini dapat terjadi karena
ketika kita menggunakan tabel kebenaran NAND yang dimana inputnya 0, terdapat 0, salah satu inputan terdapat 0, maka keluaran outputnya itu menjadi 1. Itu di tabel kebenaran NAND. Jadi ketika kita masukkan salah satu inputan di gerbang NAND itu 0, maka keluarannya akan 1, akan bernilai 1. Dan di SR flip-flop ini juga outputnya dia harus saling berkomplement, artinya tidak boleh sama. Misalnya di outputan pertama dia bernilai 0, output kedua dia bernilai 1. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh sama. Jadi ketika kita masukkan 0, salah satu inputan 0, maka keluaran outputnya pasti akan 1, seperti ini. Kemudian ketika kita masukkan inputannya 1 seperti ini, maka keluaran outputnya akan menjadi 0. Kemudian input yang kedua 0, keluarannya akan menjadi 1. Yang dimana ini didapat dari ketika di sini kita masukkan 0, maka positif pasti keluarannya akan 1. Kemudian 1 di sini kita masukkan di inputan pada gerbang NAND yang pertama ini. Jadi 1 dan 1 itu kita N-kan terlebih dahulu, yaitu 1, kemudian kita NOT-kan karena di gerbang NAND, maka akan menjadi 0, seperti itu. Kemudian ketika kita masukkan inputannya 1 semuanya dengan nilai 1, maka dia akan menyimpan atau memori dari outputan sebelumnya, seperti itu. Sini tabel kebenarannya. Jika kita masukkan 00, maka itu bisa disebut sebagai larangan. Kemudian set disebut set ketika nilai key-nya bernilai 1. Reset disebut reset sendiri karena nilai key-nya bernilai 0. Kemudian di sini 11 itu memori, menyimpan atau tidak berubah. Atau juga bisa disebut dengan tetap, seperti itu. Kemudian kita beralih ke flip-flop SR menggunakan clock, yang dimana langsung kita coba di sini. Ketika kita memasukkan 00 karena tidak ada outputan sebelumnya yang muncul, maka logiknya berbentuk seperti ini, tidak ada nilai yang masuk karena tidak ada yang disimpan. Kemudian ketika kita jalankan, apabila kita masukkan 10, kemudian kita balikan menjadi inputannya 00, maka dia akan menyimpan hasil dari outputan sebelumnya, seperti itu. Kemudian ketika kita masukkan 01, outputannya akan berubah menjadi 01, yang dimana ini dapat sesuai dengan clock yang berdetak di sini. Kita buktikan dengan tabel kebenaran yang sudah saya masukkan. Jika kita masukkan 01, maka outputannya akan menjadi 01 juga, seperti ini. Kemudian ada kondisi larangan, yang dimana ketika kita memasukkan nilai 11, inputan 11, maka yang akan muncul, dia akan error pada percobaan ini karena dia memasukkan inputan yang sama, yakni 11, dan itu bisa disebut sebagai kondisi terlarang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai flip-flop dari saya mengenai jenis set and reset. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.